Kan yang penting hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya berada di ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo dalam rangka seperti kita lihat sama-sama Gorontalo Open Turnamen Catur Beregu yang akan diikuti oleh peserta-peserta atau pecatur-pecatur dari Indonesia Timur. Seperti apa kegiatan Open Turnamen ini dan bagaimana langkah-langkah indah yang akan dimainkan oleh pecatur-pecatur Indonesia Timur, kita lihat sama-sama. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Nah, dalam rangka Open Turnamen Catur Piala Gubernur Cup ya, yang diikuti oleh pecatur-pecatur Indonesia Timur, saya bersama dengan Pak Frits Paswe. Beliau sebagai ketua panitia dalam penyelenggaraan acara ini. Nah, dalam rangka penyelenggaraan acara ini, kira-kira seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kejuaraan catur bergu ini sudah diadakan selama 8 kali. Jadi hari ini sudah perebutan kejuaraan Gubernur Cup yang ke-8. Peserta itu sebagian besar dari wilayah Indonesia Timur, dari ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ada juga beberapa dari Ambon yang sempat mengikuti event ini. Jadi rencana event ini akan dibuka langsung oleh Pak Menpora. Oh, Pak Menpora akan datang? Ya, Insya Allah. Beliau luar biasa ya. Berkunjung ke Gorontalo, menyempatkan diri untuk membuka Open Turnamen ini. Dan mungkin kalau saya tidak salah untuk kejuaraan catur Gubernur Cup, mungkin informasi baru kali ini sempat dibuka oleh Pak Menpora. Jadi kita ada beberapa event dari Gubernur Cup, terus kita ada upgrading dan peningkatan pelatihan penataran untuk wasit. Itu wasit. Ya, jadi dari PB nanti akan diwakili oleh Waketum dari Persatuan Besar Pecah seluruh Indonesia, Pak Herman Kurniati selaku wasit internasional. Jadi dia akan memberikan penataran kepada calon-calon wasit, juga akan memberikan penataran bagi yang akan menaikkan level dari wasit nasional pratama akan naik ke wasit nasional. Karena terus terang di Indonesia Timur ini kita masih khususnya di Gorontalo, kita masih kekurangan wasit nasional. Oke, terima kasih. Ini juga penonton ya. Ini kebetulan ada yang dari tim dari Manado, dari Bang Sulut Gorontalo. Sulut dan Gorontalo. Ini datang untuk mewakili Manado dan membawa nama Bang Sulut Gorontalo. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Saya Rudi Mande. Pak Rudi Mande. Ya, Manadonya di mana Pak? Saya tepat di kantor pusat Pak. Kantor pusat Bang Sulutgo. Kantor pusat Bang Sulutgo. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Kota Manado. Di mana itu? Di bagian Mapanget. Mapanget daerah-daerah bandara. Oke, ini kebetulan juga beliau ini dekat-dekat dengan bandara ini. Jadi lebih mudah terbang ke Gorontalo atau pakai saya dengan kendaraan. Dengan kendaraan mendarat supaya bisa lihat seperti apa perjalanan lewat. Ya, juga sama-sama pemain kita. Ya. Pemain dan keluarga pemain turut datang ke Gorontalo. Karena kita kan memang awalnya bukan cuma awalnya, sampai sekarang walaupun Gorontalo sudah pisah, tetap kita masih dalam Bohusami. Ya, betul. Penonton, Bohusami itu adalah Bolaang Mongondo, Hulontalo, Sangir Talaut, dan Minahasa. Dan itu tergabung, kita sering ngumpul-ngumpul di Manado. Ya, betul. Oke, dalam rangka Open Turnamen ini, ya, kira-kira kenapa sampai Bapak mau capek-capek datang di Gorontalo membawa tim untuk bertanding di sini, Pak?
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sehari-hari sebagai Ketua Bang Slutgo Catur, ya BSG Chess Club namanya. BSG Chess Club. Ya, BSG Chess Club yang tentu didukung oleh Pak Direktur Utama, Pak Revino Pepa, juga Pak Direktur Umum, Pak Jumber Kambe. Dan sebagai penasihat kami, itu Pak Jumber Kambe sebagai Direktur Umum sehari-hari. Jadi memang beliau sangat direksi kami sangat mendukung untuk olahraga catur. Dan kebetulan kami ada informasi dari daerah Gorontalo bahwa akan melaksanakan pertandingan catur, dan kami sebagai BPD yang terkait dengan Sulawesi Utara dan Gorontalo, maka kami tertarik dan turut mendukung, memberi support kepada daerah dalam rangka kegiatan ini, dalam kegiatan pertandingan catur ini. Dalam rangka acara ini target Bapak seperti apa? Pertama-tama kami turut meramaikan dulu untuk prestasi nanti kemudian. Oh begitu. Kemudian, yang penting kami dukung dulu. Kami dukung dulu apa yang dilaksanakan oleh Percasi Gorontalo maupun pemerintah daerah Gorontalo. Andai piala ini diboyong oleh Sulut, oleh Manado, kira-kira seperti apa nanti ini? Ya tentu saja, ya pertama-tama kami mengharapkan, walaupun kami juga peserta Pak, tapi kami mengharapkan trofi Piala Gubernur itu ada dipegang oleh anak daerah Gorontalo. Oh begitu. Pertama-tama. Tapi juga kami sebagai sudah datang dari jauh, kami memberi tantangan kepada para pecatur di Gorontalo ini. Kami juga berniat untuk mencapai juara. Saya kira seperti artinya itu. Orang Manado bilang, so keluar dari Manado, ojo. So jauh, tindis jo. Yang penting kekeluargaan, persaudaraan tetap terjaga. Oke, terima kasih. Gens Unasumus kita semua Gen Unasumus. Artinya apa itu? Kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Torang semua basudara. Enjoy, yes. Jadi kami sangat berterima kasih sekali lagi buat Pak dari teman-teman dari Manado, teman-teman dari luar provinsi Gorontalo untuk ikut serta mengambil peran mengikuti kegiatan Open Turnamen ini. Kira-kira itu. Nah, Pak Ketua, karena Pak Ketua sudah menyampaikan bonusnya sekitar 50 juta ya. Nah, kira-kira top bonus itu kira-kira bisa sampai berapa itu? Oh ya, untuk kan 50 juta ini betul. Kan nanti akan dibagi-bagi. Iya, betul. Kalau nggak salah itu ada 20 sampai 30 besar. Jadi yang top bonus untuk pemenang pertama terbaik satu itu sebesar 10 juta. 10 juta? Iya, untuk pemenang satu. Kemudian yang kedua dan seterusnya itu mengikuti sesuai yang jelas. Bonus top bonusnya di ranking 1 itu ada di angka 10 juta. Di angka 10 juta. Iya. Oke. Ada lagi? Kira-kira itu saja dulu. Terima kasih. Oke, penonton. Total bonus 50 juta. Bonus tertinggi 10 juta. Oke, terima kasih atas kesempatan telah bincang-bincang dan semoga terutama tamu-tamu dari luar daerah bisa nyaman di Gorontalo dan sukses bersama. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kali ini saya juga bersama dengan Ketua Percasi dari Kota Palu dan juga dari Kota Gorontalo sekaligus sebagai inspektur pertandingan ya. Oke, saya dengan Pak siapa nih? Pak Saripudin dari Palu. Ini berapa jam perjalanan dari Palu sampai di Gorontalo, Pak? Alhamdulillah Pak, cukup lumayan. Cukup melelahkan. Lebih 14 jam sampai 15 14 jam. Ya. Cuma untuk mau main-main di Gorontalo. Cuma untuk mau main karena semangat. Nah, berapa master nasional yang dibawa dari Palu? Kebetulan di Percasi Kota Palu Sultan bawa master nasional cuma satu. Jadi datang di sini atau Bapak? Datang. Bapak yang masternya? Bukan. Abdul Aziz. Oh iya, ada. Nanti akan main juga master nasional dari Palu, ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak datang ke Gorontalo susah-susah? Cuma untuk main-main di sini, main catur maksudnya. Sebagai insan catur, Pak. Ya. Namanya kita ini hobi atau apa. Jadi apalagi kalau cuma
apa namanya perjalanan itu bisa dijangkau dengan darat atau apa, tetap kita semangat karena semangat juga untuk ikuti kegiatan turnamen catur cup Gorontalo. Ya, karena itu apa gen Unasumus. Gen Unasumus. Iya. Artinya dalam catur kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Jadi ini silaturahim. Silaturahim. Ya. Iya, Pak. Andai Bapak pulang tidak bawa apa namanya juara, itu sudah tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah. Kita sudah mempersiapkan segalanya. Ya. Bahwa dapat atau tidak dapat karena ini sebagai semangat tidak ada masalah, Pak. Yang penting silaturahim. Mantap, luar biasa. Jadi kita juga dengan Pak Anton Pakaya, beliau selain sebagai ketua Percasi Kota Gorontalo, juga beliau nantinya yang akan menjadi inspektur pertandingan untuk Open Turnamen Gubernur Gorontalo Cup. Nah, itu yang Bapak harapkan dari pertandingan ini apa, Pak? Yang pertama, selama Gubernur Cup ini yang ke-8. Iya. Kali ini saya ikut sertakan para junior. Oh, junior. Karena kita kan harus ada pembinaan. Iya. Selama ini kita hanya melakukan turnamen untuk senior. Iya. Nah, saya berpikir kalau untuk senior terus, kapan kejadian ini junior bisa berkembang. Betul. Dari daerah manapun. Iya. Oleh karena itu kita lakukan open turnamen, terbuka untuk semua daerah. Karena generasi penerus untuk insan catur ini hanya mereka. Iya. Dan harus tetap ada. Dikembangkan mereka. Iya, betul. Kebetulan kita di sini ada sekolah catur junior. Oh, begitu ya. Dan ini yang kita manfaatkan, kita libatkan mereka semua. Betul. Seperti waktu turnamen di Ambon, semua kita bawa. Jadi dalam turnamen ini kita harapkan semua catur dari seluruh Indonesia yang kita harapkan dapat untuk bertanding di Gorontalo ini untuk memotivasi melihat ke depan, karena kejurnas kemarin saya kontak dengan PB itu November. Iya. Nah, ini ajang untuk persiapan ke Jurnas. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan Bapak-bapak sudah ikut di podcast saya, dan juga memang ini saya manfaatkan untuk lebih menggaungkan seperti apa catur di Gorontalo, di Indonesia, bahkan kalau perlu di dunia. Ya, apalagi menjelang nanti kita akan Gorontalo nanti akan jadi tuan rumah Kejurnas tahun 2023. Iya, insya Allah kalau tidak ada halangan 2023 Kejurnas di Gorontalo atau di Palu. Mungkin penonton Gorontalo dulu. Oh, jadi akan Lego, luar biasa penonton. Jadi insya Allah kita doakan sama-sama, kita sehat ya. Kita sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan jumpa lagi di Gorontalo dalam rangka Kejurnas nanti di tahun 2023. Tetapi 2022 ini nantinya akan dilaksanakan di Jakarta dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan sudah bincang-bincang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya bersama dengan Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Pak Haji Fikram Salilama. Beliau juga sebagai Master Nasional Catur, luar biasa. Kira-kira kalau saya mau bermain dengan Pak Haji, siapa mau menang? Yang namanya master kok. Ya. Tapi kalau saya mau menang satu kali Pak Haji, saya sudah tidak mau bermain ulang. Ya. Jadi saya mau menang terus. Seharusnya tidak perlu main. Sehingga tidak pernah dikalahkan oleh master. Oke, dan juga saya juga bersama dengan Ketua DPR. Yang mewakili Ketua DPR. Ya, mewakili Ketua DPR. Artinya dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo, Bapak Haji Hamid Kuna, MM ya, MM. Kalau Insinyur Haji Hamid Kuna, MM. Nah, kita mulai dengan yang dari DPR ya, karena ini perhelatan juga bukan cuma sekedar pecatur Pak, tapi bahkan saya pun cuma tahu bergeser-geser catur. Saya juga ada di sini. Nah, kira-kira menurut Pak Haji, kira-kira seperti apa sih, atau
perasaan Pak Haji dengan adanya turnamen ini bagaimana Pak Haji? Saya pikir ini satu event yang bagus. Iya. Artinya saya mewakili Ketua DPR sungguh mendukung. Iya. Ini satu ajang dan kebetulan tupoksi kami sebetulnya saya juga Komisi 4 adalah olahraga. Membidangi olahraga ya. Saya pikir apa yang sudah Bapak lakukan ini terbaik buat kita. Artinya selama ini tidak kedengaran, tapi hari ini kita lihat ternyata ini catur sungguh luar biasa, apalagi Pak Pikram sebagai Ketua KONI itu kelihatan dukungannya sungguh luar biasa. Dengan master yang ada, yang saya pikir ini perlu kita dukung lagi untuk kita kembangkan di Provinsi Gorontalo. Jangan hanya acara event-event yang kalau perlu secara nasional kita bikin di Gorontalo. Mantap. Dan nantinya Pak Haji, rencananya tahun 2023 itu kita akan jadi tuan rumah dari Kejurnas Catur. Iya, Kejurnas Catur. Kira-kira Pak Haji, menurut Pak Haji bagaimana itu? Dan kita tahu bersama hari ini Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah Iya. Jadi ini sangat luar biasa. Iya. Apapun yang kita buat pasti dukungan dari Pak Menteri pasti ada. Pasti ada. Kalau kita dari provinsi dukungan itu kita minta bagaimana caranya. Gitu. Itu saja. Jadi, dan beliau hari ini akan membuka turnamen ini. Turnamen ini sekaligus kita sampaikan bahwa kita tahun depan akan membuat event yang lebih besar lagi. Tapi untuk 2022 ini ke Jakarta dulu. Tuan rumah Jakarta dulu, 2023 nanti kita akan usahakan kita. Tapi itu yang lebih tahu Pak Haji Pikram nanti. Ya, bagaimana kira-kira? Ini kita sudah harus sampaikan setelah Jakarta harus kita. Itu. Berubah. Ya. Itu bukan tergantung. Kalau misalnya ada perubahan, ternyata yang minta provinsi lain, jangan kita minta sama Menpora, harus di Gorontalo. Ya, dan itu yang harus sampaikan itu mungkin petinggi-petinggi daerah, termasuk seperti Bapak dari sebagai wakil rakyat. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Menteri ada, kita mungkin akan sampaikan kalau saya dikasih kesempatan untuk bicara bahwa ini benar-benar event yang harus didukung oleh kementerian. Mudah-mudahan juga Pak Menteri bisa saya podcast di sini Pak Haji, supaya lebih kompleks pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi daerah dalam rangka perhelatan catur ini. Ya oke, saya beralih sama Pak Haji Pikram sebagai Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Nah, kira-kira sebesar apa sih dukungan KONI terhadap perhelatan kali ini, Pak Haji? Jadi terima kasih. Yang pertama, saya menerima jabatan sebagai Ketua KONI itu saya dari cabang olahraga catur. Artinya catur itu sudah merupakan darah daging diri saya. Mau tidak mau, suka tidak suka, catur harus saya perhatikan. Karena Bapak naik ke pengurus KONI, jadi ketua KONI, karena langkah awalnya dari pion tadi. Jadi langkah pion. Jadi terkait dengan pelaksanaan turnamen catur ini, artinya ini turnamen ini memperebutkan Piala Gubernur yang ke-8. Artinya dari yang pertama sampai yang ke-7 kita sudah lalui. Hari ini akan dibuka Piala Gubernur yang ke-8. Satu kebanggaan bagi kami sebagai Ketua KONI bahwa Percasi Gorontalo mampu melaksanakan turnamen catur yang ke-8 perebutan Piala Gubernur dibuka langsung oleh Pak Gubernur. Ini satu penghargaan yang luar biasa ya. Penghargaan yang luar biasa, dan ini Pak dibanggakan oleh Percasi Gorontalo. Tidak gampang kegiatan seperti ini dibuka langsung oleh Pak Menteri. Insya Allah sebentar akan dibuka oleh Bapak Menteri. Sehingga walaupun dengan kondisi keberadaan anggaran kita, tetap kita memotivasi, kita dukung, kita backup. Bahkan kami memfasilitasi pertemuan Percasi dengan Pak Gubernur. Kami dukung 100% kegiatan. Dan insya Allah penyampaian Ketua Percasi kepada kami, beliau sedang memperlihatkan proposal untuk memperjuangkan untuk dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan nasional catur pada tahun 2023. Ini kami dorong persiapan semua, termasuk rekomendasi pemerintah, provinsi dan DPR.
Jadi DPR pada prinsipnya mendukung. Kebetulan tugas saya di DPR provinsi. Oh iya, pas. Juga duduk di Komisi 1. Iya. Memang kalau bicara. Jadi dalam segi DPR, Bapak mendukung ke komisinya Pak Haji. Iya. Di sisi lain, di sisi olahraga, Bapak mendukung. Ini pas ini. Iya, pas. Ya. Dan juga di DPR itu anggota-anggota DPR itu banyak juga yang ketua-ketua cabang olahraga. Iya. Sehingga memperjuangkan anggaran yang nantinya akan disalurkan ke cabang-cabang olahraga sebagai dana untuk pembinaan itu alhamdulillah agak mudah. Iya. Termasuk Hamid Gunan sebagai ketua komisi 4 boleh turut mendukung, walaupun dari awal pada pembahasan KUA PPAS beliau menyampaikan ke saya bahwa anggaran KONI coret karena anggaran tidak ada, tidak cukup. Saya merontak, tapi ternyata beliau hanya bercanda sama saya. Tetap ada ya, harus di komisi beliau. Kalau perlu ditambah Pak. Kalau perlu ditambah. Ini olahraga kita tunjang kan. Iya. Apalagi teman kita Pak Pikiran ini kan ketua KONI. Iya. Tidak mungkin ketua KONI bang kita biarkan dia sendiri kan, kita harus kita. Iya. Oke, ada satu pertanyaan Pak. Ketika kita main catur, pion yang kita gerakkan itu ketika sampai di ujung dia bisa berubah apa saja, tetapi tidak bisa berubah jadi raja. Itu kenapa? Jadi memang dalam pemerintahan tidak boleh dua raja. Tidak bisa dua raja. Gitu ya. Silakan Anda memilih mau jadi apa saja. Mau panglima atau mau Iya. panglima perang atau apa, tapi jangan jadi raja. Iya. Oke. Jadi filosofinya itu ya. Jadi pion itu bisa berubah menjadi menteri, Ya. benteng, kuda, gajah. Tapi jangan jadi raja. Jangan raja. Dan kalau dia berubah jadi raja, maka hancurlah. Berarti nih Pak Haji, nantinya di 2023 nanti ini pasti pendanaan lebih besar lagi karena dalam rangka tuan rumah. Yakin saja Bapak. Itu saja dari DPR yakin bahwa ini, apalagi kita sudah hadir, ini ketua KONI, saya ketua Komisi 4 yang wakil DPR, yakin pasti akan kita lakukan. Ya, oke penonton. Jadi ini kita saksikan sama-sama pernyataan dari DPR Provinsi Gorontalo kepada juga anggota DPR, tetapi beliau sebagai posisi sebagai ketua KONI, dan disaksikan oleh kita semua bahwa untuk 2023 Kejurnas di Gorontalo itu dukungan dari DPR besar sekali. Kalau tidak, kan kita juga mendukung bapak-bapak yang ada di DPR. Mendukung. Ya. Tapi kita harus juga minta komitmennya menteri. Ya. Menteri juga harus dukung karena event nasional. Jangan hanya kita. Tapi kalau menteri tidak dukung, kita harus minta sama Pak Menteri hari ini harus didukung untuk prestasi 2023. Ya, pokoknya kita pressure sama-sama. Ya, insya Allah, yakin. Ya, tetapi dengan adanya channel YouTube Tibean seperti ini, Bapak mendukung ya? Mendukung. Bapak juga mendukung. Jadi penonton tidak usah khawatir. Channel YouTube Tibean didukung oleh anggota-anggota DPR. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan Bapak berdua sudah sama-sama berbincang dengan saya, dan saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat ketika berada di antara bapak-bapak sebagai baik anggota dewan kedua-duanya, anggota DPR. Bapak perlu tahu bahwa gimana? Pak Fikran ini adalah ketua fraksi Partai Golkar. Iya, dari warnanya Pak. Ketua fraksi. Jadi semua yang di DPR ini, kita tidak usah lagi cari-cari siapa itu Pak Fikran. Ini adalah tukang hajar. Oke, terima kasih Pak sudah sama-sama di channel ini. Semoga acara ini tuntas dengan sempurna dan kita tetap dalam keadaan sehat sampai acara ini selesai. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain tadi kita bincang dengan petinggi-petinggi catur yang ada di Gorontalo dan juga pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo, sekarang saya berada bersama pemain catur, bersama Pak Ignatius Ignatius dari Sulawesi Selatan, dan juga
Dr. Wahyudin Dangkua, perwakilan dari BSG Gorontalo. Tadi sempat ada BSG dari Manado. Oke, sebagai pemain, harapan Bapak datang dari Makassar jauh-jauh itu apa kira-kira? Harapan kami ada dua. Ya. Yang pertama sebagai ajang untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan, di mana turnamen ini salah satu turnamen yang unik, beregu, berkolaborasi senior dan junior. Yang kedua, otomatis kita setiap atlet berpengharapan, berangan-angan ingin mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Saya kira begitu. Begitu ya? Iya, siap. Nah, ini ada tantangan ini. Ini kebetulan dari BSG Suwawa yang ada di Gorontalo. Ini beliau dari Makassar ingin membawa gelar juara. Menurut Bapak bagaimana? Saya kira wajar-wajar saja. Ya. Semua atlet pasti menginginkan juara turnamen ini. Jadi kami pun dari BSG Gorontalo Suwawa pastinya ingin juga merebut juara dalam kejuaraan Gubernur Cup. Dan yang unik di kejuaraan ini adalah kolaborasi antara senior dan junior. Senior dan junior. Sehingga tidak melulu senior, dan beregu ini kan memang agak jarang dipertandingkan kecuali di arena Prapon dan PON. Iya. Semoga saja kita dari tim BSG bisa juara. Tetapi mau apapun hasilnya, kita sudah bersilaturahim ya. Itu ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan kepada penonton tentang situasi yang ada di Gorontalo, termasuk situasi tentang perhelatan ini nanti? Begini, saya kira bukan penonton, karena salah satu cabang yang minim penonton dan sangat dibatasi penonton pada saat ini. Saya hanya mau mengatakan kepada panitia, ini luar biasa. Tetapi saya sangat berharap semoga event ini menjadi kalender tetap atau rutinitas tahun depan boleh ditingkatkan. Itu harapan saya. Terima kasih. Sebagai tuan rumah, apa tanggapan Anda? Sebagai tuan rumah, ini merupakan turnamen yang sangat baik, inisiasi, karena kita sebagai provinsi, termasuk provinsi termuda ini, mau juga untuk sebagai ajang menjadikan kita batu loncatan menjadi tuan rumah Kejurnas di tahun 2020. Jadi kira-kira Bapak setuju? Sebentar. Kira-kira Bapak setuju? Bukan setuju lagi, sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat didukung. Jadi Kejurnas tuan rumah Kejurnas Catur 2023. Jadi minta maaf Pak, saya setuju karena ini Gorontalo provinsi baru dan juga termasuk bagian dari Sulawesi, Indonesia Timur. Kita sama-sama membangun. Saya kemarin di PON jadi atlet, saya menyampaikan kepada wasit, ketua Dewan Hakim, mohon kesempatan lebih diperbanyak untuk Indonesia Timur, bukan sebagai tuan rumah saja, tetapi sebagai wasitnya diperbanyak, diberi kesempatan, jangan didominasi oleh Indonesia Barat. Dewan Hakim kalau perlu pada perhelatan berikutnya nasional, ketua Dewan Hakim kalau boleh wasit Indonesia Timur. Mantap. Teman-teman mendukung, setuju. Bahkan pada waktu itu jatah Dewan Hakim yang seharusnya 5 ditambah 2, dan dua-duanya penambahan itu dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur. Jadi itulah pengharapan saya, bahwa semoga dengan event ini PB Percasi akan melihat, dan semoga kesempatan lebih besar bukan hanya panitia untuk melakukan turnamen, tetapi kesempatan untuk para wasit untuk duduk sebagai, kalau bisa, ketua wasit di event nasional dari Indonesia Timur, atau minimal Dewan Hakim. Saya kira begitu. Terima kasih. Mantap. Terima kasih sudah bincang-bincang di podcast YouTube TBN, dan Pak Wahyudin, Dr. Didin sebagai tuan rumah. Semoga beliau dan kita semua akan menjadi tuan rumah yang baik, dan Bapak nyaman-nyaman saja di Gorontalo. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, selamat.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam nama budaya, salam pendidikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Jabat Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Hamka. Saya harus baca Pak Andi dan sampai PJ-nya saya tidak sebutkan. Jadi Pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo. Kemudian juga yang terhormat dari DPRD Provinsi Gorontalo Pak Arianipun, sahabat lama senior, tapi tetap masih seperti junior. Saya sempat tanya pada asianya, dia tidak membiarkan. Kenapa? Saya juga mengatakan masih catur, serta akhir masih resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan di hati dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Kalau sekolah catur kan itu pembinaan. Mudah-mudahan ini akan terwujud kalau pembinaannya bagus. Dan tadi Pak Gubernur, ya, Pak Gubernur, saya kira Pak Gub mungkin supaya ini dicarikan tempat-tempat yang milik Pemprov, yang tidak perlu bangun lagi, cuma direhab dan sebagainya. Kan ada itu kan ya. Itu aja. Saya kira kalau harus aset Pemprov. Sebab kalau harus bangun, harus apa segala macam itu lama. Beliau harus masukkan dalam anggaran, proses lagi nah saya kira kalau mau cepat kan yang penting itu bukan bangunannya tapi SDM-nya. SDM-nya, guru-guru caturnya tersedia, ada gitu ya. Kemudian bagaimana tentang kurikulumnya dan lain sebagainya. Nah, bisa cepat terlaksana. Lihat aja mana aset yang kosong tidak digunakan, ya sudah di situ. Jadi prosesnya secara sederhana, tetapi nanti punya makna. Bisa. Kan yang penting hasilnya. Betul. Dia bisa menghasilkan master, bahkan grandmaster. Nah itu buat apa dia ada bangunan yang mewah dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa menghasilkan master, tidak bisa menghasilkan grandmaster. Nah itu. Jadi itu ya kenapa saya berpikir begitu tadi. Ya Pak Gub bisa lihat mana yang tempat-tempat yang kosong yang oleh instansi itu tidak digunakan, itu ya udah dorong ke situ, dimaksimalkan, dimanfaatkan. Itu. Iya, makasih ya Pak. Pak Gubernur, Pak Ferry. Oke, penonton channel YouTube TDN, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini dan juga terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Menteri Olahraga telah memberikan statement singkat tentang bagaimana nantinya rencana sekolah olahraga catur di Gorontalo dan rencana persiapan tuan rumah